Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih pada semangat kan untuk belajar matematika? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang satuan waktu. Kali ini kita akan membahas tentang lamanya suatu kegiatan. Jadi kita akan menghitung tentang berapa lama suatu kegiatan itu dilakukan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, 1 jam setelah pukul 5.15 adalah pukul. Dikerjakannya bisa dengan cara bersusun ke bawah. 5.15 dengan 1 jam. Ingat ya, karena 1 jam, jadi angka 1 jam ini harus ditulis di bawahnya 5 atau ditempatkan di tempat yang jam, yaitu yang ada di depan. Kemudian dilihat kata-katanya, 1 jam setelah, berarti kalau setelah itu berarti bertambah jamnya. Kalau bertambah berarti penjumlahan. Jadi 5.15 ditambah 1 jam. Ingat ya, perhitungannya harus tetap dari belakang. Jadi 15 ditambah 0 hasilnya 15. Kemudian 5 ditambah 1 jam hasilnya 6. Jadi jawabannya 1 jam setelah pukul 5.15 adalah pukul 6.15. Sekarang bagaimana jika soalnya seperti ini? 3 jam sebelum pukul 7.25 adalah pukul. Berarti cara mengoperasikan jam 7.25 dengan 3 jam adalah dikurang. Dikarenakan kata-katanya adalah sebelum. Jadi dimundurkan jamnya. Nah, jika sudah begini, sudah bisa dikurang. Jadi 25 dikurang 0 adalah 25, 7 dikurang 3 adalah 4. Jadi jawabannya 3 jam sebelum pukul 7.25 adalah pukul 4:25 menit. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang menentukan pukul berapanya, sekarang kita menentukan lama kegiatannya. Perhatikan soal ini baik-baik. Ana ingin berkunjung ke rumah Siti, namun sebelum Ana berangkat ternyata hujan turun. Hujan turun pada pukul 6.20. Kemudian hujan berhenti baru di pukul 9:05 menit. Berapa lama hujan turun? Nah, untuk pengerjaannya bisa menggunakan cara bersusun ke bawah seperti soal sebelumnya. Ingat ya, cara menulisannya dari yang jam di akhir, berarti jam hujan berhenti, dikurang dengan jam awal hujan turun. Jadi 9:05 menit dikurang 6:20 menit. Nah, sekarang kita langsung kurangkan. 5 dikurang 20 tidak bisa karena 5 yang di atas lebih kecil daripada yang 20. Caranya bagaimana? Caranya pinjam ke jam depannya. Jadi pinjam ya, pinjam ke angka 9. Ingat, pinjam ke angka 9. Nah, karena kita pinjam ke angka 9, sedangkan angka 9 itu masih dalam satuan jam, maka satuannya itu harus kita ubah dulu. 1 jam yang kita pinjam dari angka 9 tadi dijadikan ke menit. Masih ingat ya tabel yang kemarin? 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jika 1 jam tadi sudah diubah ke 60 menit, 60 menitnya diletakkan di atasnya angka 5. Nah, angka 5-nya jangan lupa ditambahkan dengan 60. 60 ditambah 5 hasilnya 65. Kemudian 65 ini baru bisa dikurangkan dengan 20. 65 dikurang 20 hasilnya
45. Kemudian kita kurangkan satuan jamnya. Jamnya tadi jam 9 sudah kita pinjam 1 jam, jadi sisa 8. Nah, 8 ini dikurang dengan jam 6. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Jadi, lamanya hujan turun adalah 2 jam 45 menit. Diperhatikan ya perbedaannya contoh soal nomor 1 dan nomor 2 dengan contoh soal yang terakhir. Kalau contoh soal 1 dan contoh soal 2 yang ditanya adalah pukul berapa. Jadi jawabannya adalah pukulnya, pukul 5, pukul 6, dan seterusnya. Sedangkan contoh soal yang ketiga yang ditanya adalah lama suatu kegiatannya. Jadi jawabannya adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Ingat baik-baik ya perbedaannya. Nah, untuk matematika kunci adalah perbanyak latihan. Jadi, latihan-latihan yang belum dikerjakan, yang belum menjadi tugas Bunda, bisa kalian kerjakan untuk belajar di rumah. Sekian dari Bunda, selesai belajar kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.